Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku Alvina Musfira kembali hadir menyapa. Selama kurang lebih 20 menit ke depan kita mau ngobrol-ngobrol. Karena kebetulan tuh aku lagi inget sama percakapan di salah satu sesi English speaking group ya, English speaking groupnya karir kelas, yang mana waktu itu tuh ngebahas tentang pengorbanan gitu ya. Terus waktu itu aku ingat banget aku tuh menjawab pengorbanan yang mungkin aku lakukan gitu ya, adalah menjadi seorang ibu. Meskipun ini tuh sebenarnya bukan pengorbanan yang melainkan memang pilihan yang aku pilih dengan sadar dan dengan bertanggung jawab gitu, bahwa memang aku ingin menjadi ibu gitu. Aku memilih untuk menjadi ibu. Nah, kenapa ya waktu itu aku menjawab kalau menjadi seorang ibu itu adalah pengorbanan gitu ya? Karena memang terasa ketika di setiap perjalanannya ada menjadi ibu itu ternyata tidak mudah gitu ya, tidak mudah sedari awal. Tidak mudah, tapi bukan berarti itu tidak menyenangkan gitu ya teman-teman. Nah, tidak mudahnya seperti apa sih? Seperti yang teman-teman ketahui, ketika dalam masa menjadi seorang ibu itu kan kita pasti akan melewati proses hamil. Oke, sebentar ya, iklan dulu. Nah, oke, aku lanjutkan. Maaf ya, iklan anaknya minta pipis. Nah, oke, nah tadi sampai mana? Kenapa ya tadi aku menjawab pengorbanan itu karena memang ketika tidak mudah, yang dimulai dari proses hamil yang mungkin mengalami ada yang namanya mual, muntah, perasaan tidak nyaman, hormon yang berubah, ada sebenarnya ada perasaan takut juga, ngebayangin nanti gimana proses persalinannya dan segala kedepannya. Ada perasaan-perasaan takut ketika tidak bisa menjadi ibu yang baik, itu sudah dimulai dari awal gitu ya. Terus kemudian ketika memasuki di trimester terakhir itu udah mulai makin tidak, nggak hanya di trimester terakhir ya, di trimester 2-3 pun juga udah merasa aduh udah sakit tidurnya, miring sana salah, miring sini salah, nggak bisa tidur dan segala macam gitu ya. Ibu dan segala ketakutannya, calon ibu dengan segala ketakutannya. Belum kalau habis dari TM3, terus habis itu adalah info-info yang aduh melahirkan tuh sakit, dijahit seperti ini gini itu lagi. Terus kemudian ketika sudah melewati pada fasenya, kemudian tiba di masa untuk melahirkan, merasakan ketidaknyamanan saat anaknya keluar, itu kan ngeliat aduh rasanya memang waktu itu sakit sekali. Kebetulan aku kelahiran vaginam, aku yakin maupun vaginam maupun ataupun sesar sama-sama merasakan sakit yang sama gitu ya. Terus sama-sama sakitnya karena sama-sama dijahit juga, meskipun ada yang tidak dijahit ya kalau per vaginam. Terus kemudian belum setelah melahirkan itu rasain sih emang katanya kan memang kayak bertaruh nyawa gitu ya. Waktu itu tuh yang aku ingat banget, anak aku itu dia nggak bisa, aku kan karena udah lemes, dia itu sempat kesendat gitu loh waktu mau keluar, udah kepalanya udah keluar sedikit dia balik lagi gitu. Dan sampai akhirnya udah segala macam cara dilakukan. Waktu itu udah aku tuh ingat nih, aku ini udah mau isya, ayo aku lagi nomor udah aku terjang aja sampai akhirnya memang, padahal aku waktu itu niatnya pengen tanpa jahitan ya, tapi memang ya aku darulah jalannya seperti itu. Alhamdulillah masih dikasih 2 kali jahitan yang ternyata memang tidak sakit kok. Mungkin karena masih 2 ya, kalau jahitannya banyak itu beda lagi kayaknya. Terus kemudian ngerasain setelah itu ada perasaan tidak nyaman setelah melahirkan, karena kan perut yang awalnya ada isinya gitu ya, kencang gitu, terus tiba-tiba dia isinya keluar dan ada sisa kayak menggelambir gitu. Aduh benar-benar aku ngerasa kayak perut aku tuh kayak mau jatuh gitu teman-teman. Rasanya itu ada perasaan-perasaan tidak nyaman setelah melahirkan ya, ada capek, kayak apa ya kalau bahasa Jawa tuh peliket gitu, tubuh tuh lengket gitu. Terus habis itu kemudian sakit, bekas jahitan, susah, kemudian harus menyusui, mengasihi yang juga rasanya masya Allah
Allah, subhanallah, itu kenapa bisa sakit sekali gitu. Nah, aku ada ngomong di salah satu video itu, aku tahan ketika dijahit, waktu apa namanya, setelah melahirkan, aku tahan ketika dibersihkan, setelah melahirkan aku tahan ketika anaknya keluar dan ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi aku tidak tahan ketika mengalami saat proses mengasihi yang itu, belajar pelekatan yang bikin nangis dan bikin ya Allah. Nah kayak gitu, itu juga menjadi ternyata kalau dilihat memang sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan gitu kan untuk aku gitu ya. Tetapi nggak hanya untuk aku sendiri gitu, juga untuk suami aku, untuk keluarga aku gitu. Dan juga di dalam pengorbanan ini nggak hanya berkorban secara fisik juga ya, tetapi juga dari mental, kemudian finansial, itu juga ada pengorbanan yang memang kita keluarkan sampai pada akhirnya yang ketika ada statement, ada seseorang yang kemudian memutuskan dia untuk child free. Mungkin ketika aku belum punya anak aku akan menganggap aneh pernyataan tersebut, tetapi ketika aku sudah memiliki anak dengan segala perjuangannya, aku mengerti ke segala ketakutan dia gitu, memahami bahwa mungkin dia ada hal-hal yang memang belum selesai, kemudian dia memang tidak ingin mengambil resiko-resiko tersebut. Ya sebagai seorang ibu yang melewati itu, aku sebenarnya tidak ingin berkomentar banyak gitu ya, memang itu adalah sebuah pilihan ya, balik lagi. Tapi percayalah, menjadi seorang ibu itu adalah satu pilihan yang tidak akan pernah disesali gitu ya, karena ketika menjadi seorang ibu ternyata meskipun kita berkorban secara apapun, kita juga mendapatkan hasilnya dari pengorbanan itu ya, bukan hasil dari anaknya ya, tetapi di diri kita sendiri. Kita bisa menemukan diri kita yang baru, kita bisa melatih diri kita kita bisa menemukan diri kita yang baru, kita menjadi orang lain gitu. Mungkin ada satu hal, kalau istilah di games gitu mungkin new skill unlock gitu ya. new skill unlock, jadi ada bertambah kemampuan kita, kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk memasak mungkin juga bisa jadi bertambah juga, terus kemudian kemampuan untuk merawat anak segala macam lah, berkomunikasi dengan karena kan kalau udah punya anak kan kita komunikasi untuk pada orang lain itu juga akan berbeda gitu ya. Kita akan dipandang sebagai seorang ibu yang pasti memang lebih dipandang senior gitu kali ya. Terus kemudian di pengorbanan yang kita lakukan itu, kalau ya memang semoga dapat hisab yang baik gitu dari Allah, semoga gitu. Terus kemudian di sesi English Speaking Club itu juga ditanya nih kayak ketakutan terbesar gitu. Ketakutan terbesar yang aku alami setelah melakukan pengorbanan besar juga itu memang adalah takut ketika tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik gitu. Padahal kan pada hakikatnya kita ini adalah ibu terbaik untuk anak-anak kita. Kita pasti mengupayakan yang terbaik, kita pasti memberikan yang terbaik untuk anak kita sesuai dengan versi dan kemampuan kita. Tapi melihat keadaan sekarang ya teman-teman, jujur aku sebagai seorang ibu terasa, apalagi aku memiliki satu orang putri gitu ya, dimana kalau teman-teman lihat sekarang itu berita tentang pelecehan, berita tentang bullying, berita tentang segala macam berita negatif itu banyak bertebaran, yang membuat aku tuh takut gitu, bagaimana nih apa yang akan aku lakukan nanti ketika untuk mendidik anak aku, menjaga anak aku, yang memang selebihnya penjagaan terbaik memang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Tapi tentu kan kita nggak pernah tahu kapan musibah atau itu akan datang, tapi ya Allah, kita minta pertolongan sama Allah, amit-amit semoga tidak terjadi apapun dengan anak kita tentunya. Tapi memang rasa takut itu tuh selalu ada gitu ya, selalu menghantui.
makanya aku tuh banyak sering skip informasi-informasi yang agak kejam gitu ya, atau yang men-trigger, kayak itu tadi benar-benar kayak mempengaruhi gitu ya. Terus belum lagi nanti ada persaingan antar bukan persaingan antar anak. Kalau kita sekarang kan posisinya anak aku belum sekolah ya, jadi aku juga belum memasukkan dia ke kayak ke kelas-kelas KB atau PAUD. Selebihnya full masih aku sama aku di rumah. Itu pun juga dari dengar cerita-cerita banyak yang bergesekan dengan, maksudnya bergesekan itu ketika melihat anak orang lain, men-trigger anaknya untuk lebih baik, atau ikut tren, terlalu mengikuti tren segala macam. Kayak memang menjadi orang tua itu memang beratnya itu kayak gitu ya, kita mengemban amanah yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, yang mana kalau memang kita tidak kuat dengan itu, maka dampaknya itu akan ke depan untuk si anak kita gitu. Nah kemudian terlebih lagi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang tidak mendukung gitu. Tapi alhamdulillah banget sejauh ini aku punya menjadi seorang ibu, punya anak, ini aku mendapatkan lingkungan yang alhamdulillah cukup mendukung, dan semoga terus mendukung gitu ya, baik dari orang terdekat maupun teman-teman yang lain. Aku hampir bukannya tidak pernah ya, aku pernah kok mengalami body shaming ke anak aku gitu. Nah itu lagi ternyata ya memang sebagai seorang ibu, pengorbanan kita itu tidak hanya selesai ketika setelah melahirkan, itu ada banyak lagi pengorbanan yang dilakukan oleh ibu gitu. Nah maka dari itu pandangan aku juga kemudian berubah. Kayaknya aku tuh disadarkan gitu ya sama Allah tentang, mungkin kalau dulu itu aku memandang ibu aku sebagai sosok yang tidak sempurna ya, memang kesempurnaannya ya Allah. Maksud aku tuh, aku selalu ada sisi-sisi menyalahkan ibu aku gitu ya, kenapa beliau bekerja, aku nggak punya teman, aku dibiarkan gitu ya, aku tidak punya teman untuk mendengar, aku tidak pernah didengarkan segala macam. Tapi ternyata ketika aku menjadi ibu dan aku merasakan berada di posisi beliau, aku jadi bisa jauh memahami beliau lagi gitu ya. Meskipun dari sebelumnya udah berdamai, tapi sekarang tuh jadi kayak ngerasain kayak flashback gitu ya, oh kayak gini ya mungkin yang dirasakan sama ibu dulu gitu. Betapa pengorbanan seorang ibu ini luar biasa gitu. Aku jadi ngerasa, oh kalau misalnya nih aku pribadi mau lagi survei apa untuk anak aku, misalnya survei buku atau aku membelikan buku, jadi kayak ngerasa, oh ini ya mungkin perjuangan ibu ketika ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Dan jadi makanya dari itu tadi aku sudah bilang kalau kita akan menemukan diri kita yang baru ketika menjadi seorang ibu. Memang ternyata betul gitu. Kalau aku klaim aku banyak berubah setelah menjadi ibu, ya enggak juga, cuman mungkin karena aku merasa diri aku tuh jadi lebih bisa memandang hidup gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau belum punya anak, segala sesuatu yang kita pandangkan hanya dari sisi aku sendiri gitu ya, masih dalam menggunakan POV aku. Tapi ternyata ketika punya anak tuh POV-nya jadi lebih lebar gitu. Terus nggak melulu tentang diri sendiri, tetapi tentang juga orang lain, bagaimana kebermanfaatan segala macam. Nah sekarang tentunya, tapi sebagai orang tua itu kita tidak mau hitung-hitungan sama anak. Artinya aku bikin video ini bukan untuk ditunjukkan, ya tidak ada yang mau lewat. Tidak untuk menunjukkan kepada anakku kelak bahwa hey ini loh ibumu sudah berkorban segitu besarnya buat kamu, ayahmu juga sudah berkorban. Enggak sih, tapi memang aku ingin berbagi sama teman-teman agar mungkin bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dan kalau kata orang kan kita bisa belajar itu bisa dari pengalaman diri sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Nah siapa tahu bisa menambah kesanah pengetahuan teman-teman ketika nanti memilih
memutuskan untuk menjadi orang tua, terus kemudian memilih dengan sadar untuk menjadi seorang ibu, apapun nanti pilihan maksudnya ataupun pilihannya ketika telah menjalani rumah tangga itu sudah dipertimbangkan dengan baik-baik, dan itu memang pilihan terbaik teman-teman gitu. Iya. Apa-apa. Nah, teman-teman lagi ya. Kalau ngingat ya selama aku jadi ingat, dan ternyata tadi kan aku udah sempat singgung ya, pengorbanan ibu itu nggak berarti ketika dia setelah melahirkan gitu, belum lagi nanti nggak usah dihitungkan kayak memandikan ganti popok, itu kan memang sudah kewajiban gitu ya. Tapi kalau ketika patah hatinya seorang ibu lah gitu ya, itu ketika anaknya sakit panas dikit aja udah ngerasa ya Allah sedih banget, kok panas gatel merah-merah ini aja udah mikir yang aneh-aneh. Terus belum lagi kalau anaknya ada yang kurang, ini kenapa belum begini belum gitu, belum lagi kalau ada godaan untuk melihat ke rumput tetangga yang lebih hijau misalnya, anaknya itu kok lebih cepat ngomongnya, anaknya itu kalau pertumbuhannya lebih lebih pesat gitu. Nah, banyak banget yang ternyata ibu itu lakukan gitu ya untuk menstimulasi, udah PR untuk stimulasi, ada PR untuk memantau perkembangan anak, tumbuh berat badan anak, tinggi anak, dan lain sebagainya. Aku ngerasa memang memang ya ternyata iya, siapa sih yang bilang kalau menjadi seorang ibu itu, apalagi khususnya berumah tangga, itu adalah pekerjaan yang gampang gitu, padahal tidak sama sekali. Rumit dan besar sekali tanggung jawabnya, apalagi di tangan ibu. Teman-teman bisa banyak sekali ya mendapatkan informasi di tangan ibu lah, bagaimana peradaban bangsa ini tuh dibentuk gitu ya. Ibu adalah madrasah utama bagi seorang anak. Ibu harus berkorban belajar, belum lagi belajarnya ya. Ibu kalau udah jadi ibu baru tuh banyak banget yang dipelajari, belajar baby bearing, belajar mengasihi, belajar empati, belajar toilet training, belum lagi belajar sapi, belajar ada banyak metode pembelajaran untuk anak-anak, ada STEM, terus ada Montessori, ada banyak banget yang bisa jadi pertimbangan untuk ibu, belum nanti untuk memilih sekolahnya, kemudian dan yang lain sebagainya. Ini tuh sesuatu hal yang aku tahu, tapi ketika udah tahu dari lama, tapi ketika menjalaninya ternyata roller coaster gitu. Seru banget, seru. Seperti yang udah aku sampaikan dulu, menjadi ibu memang adalah sebuah pilihan pengorbanan yang tidak aku sesali ini sampai sekarang, karena alhamdulillah ternyata aku bisa menikmatinya dengan enjoy ya, meski sesekali haduh ya Allah dan atau adalah sisi-sisi yang memang ternyata gini, ada ketika aku bilang tadi menemukan sisi yang baru, aku juga menemukan kalau ada luka lama di diri aku tuh yang belum sembuh gitu ya. Dan tapi untuk sejauh ini aku memang belum dapat bantuan ahli profesional, karena memang masih aku tangani sendiri. Ya sebenarnya bukan karena gimana ya, memang waktunya aja yang mungkin belum tepatnya, dan aku masih merasa bisa gitu untuk kontrol. Mungkin kalau sudah tidak bisa untuk mengontrol segala emosi dalam diri aku, nah itu aku akan segera mencari pertolongan. Nah, sejauh ini aku memang menemukan diri aku yang luka lama itu tuh ada ternyata teman-teman, kayak tanpa sadar mungkin aku nada tinggi padahal aku tidak berniat untuk nada tinggi. Kemudian tanpa sadar aku kesal tiba-tiba sama anak padahal dia tidak berbuat salah, segala hal. Mungkin terus kemudian aku melakukan, ternyata memang betul pola pengasuhan itu akan berulang, dan ini tuh akan menjadi sebuah perjuangan aku untuk gimana stop ini semua biar nggak berlanjut terus gitu ya. Contohnya
kayak misalnya aku tuh kesal kalau aku nggak makan gitu, terus kalau misalnya aku diingat-ingat lagi, emang di posisi aku dulu berat badan aku juga sama, mungkin habis 11-12 lah sama kayak anak aku, dan mungkin ini tuh juga terjadi ke aku dan aku ulangi lagi gitu. Dan ini aku masih berusaha banget untuk terus stop hal-hal yang kurang baik, agar hanya berhenti di aku gitu teman-teman. Yang pasti menjadi seorang ibu tuh membuat aku banyak bisa menghargai segala perjuangan dari ibu aku ya, akhirnya gitu ya. Mungkin ini cara Allah untuk menegur aku gitu. Mungkin kalau dulu aku memandang ibu aku sebelah mata, aku nggak merasa nggak disayang, merasa nggak gini segala macam, ternyata enggak kok, ini buktinya memang sekarang kamu mengalaminya gitu. Nah, oke, itu dulu teman-teman sharing hari ini. Kayaknya aku bukan kayaknya sih, apa ya, memilih kata yang tepat. Aduh, tiba-tiba agak ngeblank gitu ya. Dan teman mohon maaf ya kalau aku ada di video kali ini agak ngalor gitu, pokoknya agak nggak karuan, tapi semua ada manfaatnya yang bisa diambil dari untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.